Seperti apa Pak Ketut strategi Bappenas dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di tengah challenge yang ada di El Nino ini dan terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak oleh El Nino. Tadi ada inovasi yang sudah disampaikan oleh BRIN yaitu kalender tanam, pangan dan seperti apa pula komunikasi yang terjalin antara BRIN dan Bappenas untuk mengantisipasi hal-hal seperti climate change yang juga mengganggu produksi pangan di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Sabrina, Prof. Perlu saya sampaikan kalau kita bicara produksi berarti kan teman-teman Kementan sedang bergerak. Kalau kita bicara dampak El Nino ada dua dampaknya. Pertama produksi kita kan terganggu, relatif terganggu oleh karena itu apa upaya pemerintah dalam rangka memperkuat produksinya. Bapak Menteri Pertanian sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau sedang menyiapkan peningkatan produksi di masa bulan berikutnya ini sampai Desember sehingga gerakan pompanisasi, gerakan pemberian pupuk subsidi, gerakan penyebaran benih dan lain sebagainya itu sedang beliau lakukan sehingga dari sisi hulu teman-teman atau Bapak Menteri Pertanian sudah bergerak begitu cepatnya dalam rangka mengantisipasi tadi memperkuat produksinya. Kemudian Badan Pangan Nasional bergerak di pasca panen ke hilir. Nah, apa strategi Badan Pangan Nasional dalam rangka mengantisipasi atau melihat gejolak El Nino terhadap krisisnya nanti terhadap krisis pangan. Pertama, Badan Pangan Nasional yang pertama yang sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional adalah penguatan data. Karena kita sumbernya harus data sama dulu, sehingga Badan Pangan Nasional sejak 2022 2021 selanjutnya ini sudah bicara kita memegang satu data produksi menggunakan KSA BPS, satu data konsumsi menggunakan juga sumber dari BPS sehingga kita sama-sama sudah membuat prognosa, kita sudah tahu bagaimana potensi daripada kondisi pangan kita. Nah, kami sudah punya namanya prognosa pangan. Oleh karena itu, kalau bicara ketersediaan secara keseluruhan kita masih kuat, masih cukup. Namun dalam titik-titik tertentu memang ada terjadi penurunan produksi. Namun kalau kita melihat cadangan pangan nasional sampai akhir tahun relatif cukup. Nah, yang kedua, dua kebijakan yang kami ambil juga Badan Pangan Nasional juga memperkuat yang namanya cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah ini tujuan untuk apa? Untuk menjaga tatkala terjadi gejolak-gejolak harga yang di luar batas. Sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi dalam rangka mengendalikan harga tersebut. Yang ketiga juga Badan Pangan Nasional menyiapkan program yang secara masif dilakukan. Karena kalau kita bicara ketersediaan juga kita bicara konsumsi. Nah, konsumsinya agar bisa efektif dan efisien. Oleh karena itu, program yang dikuatkan oleh Badan Pangan Nasional salah satu adalah bagaimana kita memasifkan sosialisasi stok boros pangan. Ini penting sekali. Tatkala berproduksinya sudah agak terganggu, maka stok boros pangan harus kita perkuat. Masyarakat harus mengkonsumsi. Kita harapkan, kita himbau masyarakat bisa mengkonsumsi makanan atau berasnya itu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak membuang-buang sisa makanan terlalu banyak. Yang ketiga juga program kami yang sedang juga digulirkan terus adalah penganekaragaman konsumsi. Kita tidak harus bergantung pada beras, tapi kita punya potensi karbohidrat yang begitu banyak. Sehingga ini kita masifkan terus, kita mulai edukasi masyarakat sehingga pangan-pangan lokal kita bisa kita tingkatkan. Itu yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka memperkuat ketersediaan. Secara tidak langsung juga Badan Pangan Nasional juga membuat satu kebijakan, di mana kebijakan harga juga penting kita lakukan untuk juga memperkuat ketersediaan itu sendiri. Demikian Mbak Sabrina. Oke, baik, terima kasih banyak. Beragam inovasi yang tadi sudah dikerahkan Pak, tadi ada pompanisasi ya Pak ya, penebayan benih dan lain-lain. Kalender tanam tadi kalau dari BRIN itu, seperti apa Pak dampaknya sejauh ini dan di satu sisi apakah challenge dari climate change ini memang benar-benar memberikan dampak yang signifikan dan tantangan utama untuk industri pangan dan pertanian di Indonesia? Bagaimana pandangan Pak Ketut? Begini, pompanisasi itu kan baru dimulai beberapa bulan yang lalu sejak Bapak Mentan menjabat. Saya kira kita harus beri kesempatan, beri ruang untuk teman-teman bergerak dulu untuk memastikan bahwa program pompanisasi ini akan menemukan titik keberhasilan. Karena tidak hanya pompanisasi yang dilakukan oleh teman-teman Kementan, tapi dilakukan juga tadi ya saya sampaikan bagaimana pengelolaan
proses tanamnya, waktu tanamnya, benihnya, pupuknya itu kan menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, dan kita harus juga percaya tidak langsung ujuk-ujuk hari ini lakukan pompanisasi, besoknya langsung panen, kan tidak berproses, sehingga petani pun akan melihat juga sejauh mana ketersediaan air, kemudian dengan pompanisasi bagaimana mereka bisa melakukan tanam, sehingga kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian kan sudah melibatkan TNI AD dan lain sebagainya. Ini harapan kita dari sisi hilir, kami dari Badan Pangan Nasional berharap juga apa yang dilakukan bisa menemukan titik keberhasilan, sehingga ketersediaan kita, estimasi mitigasi yang kita lakukan berdasarkan data KSA ini bisa juga terjawab atau bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian.